Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami dalam laporan mendalam kabar Nusantara. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Provinsi Bengkulu dalam beberapa hari terakhir kembali menyisakan duka bagi warga di Kabupaten Rejang Lebong. Sejak Minggu sore, 21 Desember 2025, debit air Sungai Air Duku meluap hebat, melampaui tanggul alami dan merendam ratusan rumah penduduk di sejumlah kelurahan. Banjir yang datang di penghujung tahun ini bukan sekadar genangan biasa. Arus yang deras membawa material lumpur dan sampah, melumpuhkan akses transportasi lintas kabupaten, serta memaksa puluhan keluarga untuk mengevakuasi diri dalam kegelapan malam. Hingga Senin pagi ini, 22 Desember 2025, kondisi di lapangan dilaporkan masih dalam tahap tanggap darurat dengan upaya pembersihan dan pendataan yang terus dilakukan secara intensif oleh otoritas setempat. Peristiwa ini bermula ketika hujan lebat mulai membasahi wilayah Curup dan sekitarnya sejak pukul 15 WIB pada hari Minggu kemarin. Kurang dari 3 jam berselang, laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Rejang Lebong mencatat adanya kenaikan drastis pada elevasi Sungai Air Duku. Air mulai meluap dan memasuki pemukiman warga pada waktu maghrib. Beberapa titik terparah yang terpantau meliputi kawasan Karanganyar, Jalan Baru, Kelurahan Cawang, Kelurahan Dusun Curup, hingga Desa Batu Dewa. Di lokasi-lokasi tersebut, ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga mencapai lebih dari 1 meter di titik-titik yang dekat dengan bantaran sungai. Kondisi geografis Rejang Lebong yang berbukit namun memiliki banyak aliran sungai kecil membuat limpasan air bergerak sangat cepat. Di Kelurahan Jalan Baru, arus air dilaporkan sempat menutup badan jalan utama yang menghubungkan antar kecamatan, menyebabkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak berani melintas karena risiko terseret arus. Situasi mencekam terjadi saat aliran listrik di beberapa titik sengaja dipadamkan oleh pihak PLN untuk menghindari korsleting listrik yang dapat membahayakan keselamatan warga. Dalam keremangan malam, warga dibantu relawan berjibaku menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sementara anak-anak dan lansia diprioritaskan untuk diungsikan ke masjid-masjid dan kantor desa yang tidak terjangkau air. Merespons cepat situasi darurat ini, Bupati Rejang Lebong, HM Fikri Tobari, dilaporkan langsung turun ke lokasi banjir sesaat setelah menunaikan sholat maghrib. Didampingi jajaran pimpinan DPRD, Kepala BPBD, Dinas Sosial, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Bupati melakukan inspeksi mendadak di kawasan Karanganyar dan Cawang yang menjadi titik terdampak paling parah. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong segera menginstruksikan pendirian dapur umum dan posko kesehatan di titik strategis. Dinas PUPR juga dikerahkan untuk melakukan pemetaan terhadap infrastruktur drainase yang tersumbat. Berdasarkan temuan awal di lapangan, banjir kali ini diperparah oleh tumpukan sampah dan sedimentasi lumpur yang menyumbat saluran siring dan drainase utama, sehingga air tidak dapat mengalir lancar menuju muara. Bupati telah memerintahkan normalisasi Sungai Air Duku secara darurat, termasuk pengerukan titik-titik yang mengalami penyempitan. Upaya pembersihan fasilitas umum, terutama jalan-jalan protokol dari sisa lumpur, mulai dilakukan sejak Senin dini hari menggunakan armada pemadam kebakaran dan bantuan mobil tangki air guna memastikan aktivitas ekonomi warga tidak terganggu lebih lama. Selain itu, bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut, dan obat-obatan mulai didistribusikan secara bertahap. Fokus utama saat ini adalah memastikan tidak ada warga yang terisolasi atau mengalami kekurangan bahan pokok di lokasi pengungsian sementara. Pemirsa, jika kita menilik data dari BMKG Provinsi Bengkulu, wilayah Rejang Lebong saat ini memang berada dalam puncak musim penghujan. Kelembapan udara yang tinggi serta pertemuan massa udara di sepanjang pesisir barat Sumatera memicu terbentuknya awan konvektif yang membawa hujan dengan durasi lama dan intensitas tinggi. Suhu udara di wilayah Curup yang berkisar antara 18 hingga 24 derajat Celcius diiringi kabut tebal, menambah tantangan bagi tim evakuasi di lapangan. Namun, banjir ini bukan sekadar fenomena alam. Masalah klasik mengenai tata kelola lingkungan kembali mengemuka. Catatan banjir pada bulan September 2025 lalu, yang juga merendam 92 kepala keluarga di lokasi yang hampir sama, menunjukkan adanya pola bencana yang berulang. Pakar lingkungan setempat seringkali memperingatkan bahwa alih fungsi lahan di hulu sungai serta kebiasaan membuang sampah ke aliran drainase menjadi faktor kunci. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melakukan perbaikan jembatan yang putus pada pertengahan tahun ini dan memasang rambu peringatan longsor di jalur Curug Lubuk Linggau, namun kekuatan alam saat curah hujan ekstrim seringkali melampaui kapasitas infrastruktur yang ada.
BPBD Rejang Lebong terus mengimbau masyarakat yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada selama 24 jam ke depan. Mengingat prediksi cuaca menunjukkan potensi hujan susulan masih sangat tinggi hingga akhir Desember, risiko banjir susulan maupun tanah longsor di titik-titik rawan seperti lereng perbukitan tetap menjadi ancaman nyata. Hingga saat laporan ini kami susun, air di sebagian besar wilayah terdampak mulai berangsur surut. Warga mulai kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke dalam kediaman mereka. Meskipun kerugian material diprediksi mencapai ratusan juta rupiah akibat kerusakan perabot dan fasilitas umum, syukur senantiasa terucap karena sejauh ini tidak ada laporan korban jiwa dalam musibah ini. Solidaritas antar warga terlihat kental di lapangan. Gotong royong membersihkan siring dan membantu tetangga yang kesulitan menjadi pemandangan yang memberikan harapan di tengah kepungan bencana. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan pasca bencana, namun juga merumuskan solusi jangka panjang terkait normalisasi sungai dan penataan drainase kota agar duka serupa tidak terus berulang setiap kali awan mendung menyelimuti langit Rejang Lebong. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita di Rejang Lebong diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kembali bangkit. Tetap waspada, siapkan tas siaga bencana, dan selalu pantau informasi cuaca dari kanal resmi pemerintah. Monitor cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.